Yes, thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you for having me. I'm so excited to be here. Too excited, I even get a haircut. Ya, bagi saya comedy is about telling the truth. Comedy is about menjadi diri sendiri dan menyampaikan apa adanya di tengah lautan kehidupan yang seringkali memaksa kita untuk tidak apa adanya. Halo, saya Sadia Ma'ruf, saya stand up komik. Dalam 12 menit ke depan saya akan bercerita tentang hal-hal yang membuat saya besar hati dan hal-hal yang bisa membuat saya bertahan di dunia komedi dan merawat harapan buat semuanya. Orang yang istrinya 4 gitu ya, udah di akhirat antrinya lama ya gitu. Kita juga antri dalam keadaan yang seperti apa kita. Saya Sadia Ma'ruf, perkenalkan profesi stand up komik dan conference interpreter yang belakangan tidak banyak yang tahu. Aktivitas sehari-hari menulis, terutama menulis masih pertunjukan, alhamdulillah secara daring, kemudian juga baru saja meluncurkan konten berita satir di Instagram Sadia News, selain itu juga membantu di beberapa konferensi dan terlibat dengan organisasi sosial untuk fundraising selama pandemi ini ya. Saya lahir di Pekalongan. Saya lahir dan dibesarkan di komunitas kecil keturunan Arab Hadrami. Saya berkarya sudah hampir 10 tahun. Pertama kali menginjakkan kaki di panggung stand up comedy di stand up tahun 2011, sempat on and off sambil ada pendidikan, melanjutkan pendidikan, juga ada beberapa kendala dan lain sebagainya. Aktif sekali mulai 2014-2015 sampai sekarang. Perasaannya surreal, perasaannya nggak percaya bahwa bahwa stand up comedy sebagai profesi yang sangat didominasi oleh pria pun sampai hari ini, dan saya bisa bertahan dan bisa terus berkarya dan bisa terus maju. Jadi dan dengan berbagai tantangan dan halangan juga gitu ya dari lingkungan sekitar dan sebagainya, banyak backlash di media sosial dan sebagainya. Kalau ditanya perasaan ya, sampai hari ini masih bisa terus berkarya, bersyukur luar biasa dan jadi semangat untuk berkarya terus. Bagi saya, comedy is about telling the truth. Comedy is about menjadi diri sendiri dan menyampaikan apa adanya di tengah lautan kehidupan yang seringkali memaksa kita untuk tidak apa adanya. This will definitely earn them better image than other terrorists because then they can brand their action with eco-terrorism. Saya sering melalui stand up comedy membawakan pesan-pesan, misalnya pesan-pesan penghormatan terhadap keberagaman, pesan-pesan perlawanan terhadap sikap-sikap konservatisme yang berlebihan sampai mengarah ke ekstrim, misalnya pesan-pesan pemberdayaan perempuan terutama juga. Dan saya merasa semuanya itu pertama-tama memberikan saya makna bekerja di profesi ini. Sejak awal niatnya terjun di stand up comedy juga bukan untuk terjun ke dunia entertain gitu ya, untuk mencari popularitas. Saya memulainya karena aspirasi, karena ada satu hal yang ingin disampaikan, ada hal yang ingin dibicarakan, dan bagi saya komedi bisa menjadi wadah untuk itu. Dan
saya merasa akhirnya bukan hanya komedi ini panggilan hidup ya, saya dipanggil sama komedi akhirnya gitu. Saya dipanggil sama komedi untuk bisa menggunakan medium ini sebagai sarana menyampaikan aspirasi, dengan tetap menyampaikan aspirasi, mempromosikan toleransi, mengajak sebanyak-banyaknya orang berdialog, membawa atau berjumpa dengan sebanyak-banyaknya hati. Saya banyak bicara tentang hak-hak perempuan di komedi saya. Salah satu yang terbaru banget ya, di konten berita parodi Sakdia News, saya mengangkat soal stigma terhadap perempuan ketika dia misalnya mengalami pelecehan dan sebagainya, tuh selalu dipertanyakan, kamu sih bajunya seksi dan sebagainya. Kemudian tidak mudah bicara soal isu yang masih dianggap sensitif, padahal itu keseharian kita, karena perempuan sesungguhnya adalah 51% penduduk gitu ya. 51% penduduk artinya keseharian kita, kehidupan kita. Namun seringkali juga tidak mudah. Kira terus berkarya itu juga salah satu tantangan, karena komika perempuan sampai hari ini 10 tahun stand up comedy di Indonesia kurang lebihnya ya. 10 tahun stand up comedy di Indonesia itu komika perempuan juga masih dihitung jari. Kenapa kok jumlah yang kecil ini menjadi tantangan tersendiri? Karena akhirnya kita juga sulit misalnya mengupayakan safe space ya, ruang aman dan nyaman untuk berkarya bagi perempuan. Ini untungnya pandemi jadi potensinya jadi lebih besar. Sebelum pandemi sulit sekali menciptakan ruang aman dan nyaman bagi perempuan misalnya di komunitas-komunitas stand up comedy, karena male dominated ya, nongkrong sampai malam dan lain sebagainya. Tantangan yang lain adalah PR kita tentang sexist joke sih sebenarnya gitu. Itu PR banget. Tubuh perempuan sampai hari ini masih dijadikan bahan bulian, masih dijadikan bahan bercandaan, masih dijadikan humor gitu ya, dianggap sebagai humor-humor yang bernada seksual itu kan mudah aja dilontarkan dengan mudah. Itu tantangan yang luar biasa banget, gimana sejumlah kecil komedian perempuan ini bisa mengubah itu gitu. Menurut saya salah satu tips dan cara menjadi penyampai pesan yang baik adalah menyadari relasi kuasa, menyadari mayoritas, minoritas, menyadari pihak-pihak mana yang dalam sistem itu terdiskriminasi, kemudian mendapatkan penindasan, merasakan ketidakadilan dan lain sebagainya. Dan tentunya dengan kesadaran tersebut kita sepenuhnya memahami bahwa komedi kita, khususnya komedi itu bisa digunakan untuk dialog, bisa digunakan untuk mengangkat dan empower mereka termasuk kita sendiri sebenarnya sebagai perempuan yang ada yang di dalam relasi kuasa tuh udah di bawah gitu. Artinya dengan menyadari posisi-posisi ini di dalam sistem yang sampai hari ini masih penuh dengan ketidakadilan ini, mudah-mudahan kita, terutama kalau mau menggunakan medium humor ya, itu bisa bersikap lebih bijak sambil tetap lucu. Saya menciptakan komedi yang empowering adalah memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk membuka seluas-luasnya ruang dialog. Membuka seluas-luasnya ruang dialog, membuka seluas-luasnya kesempatan untuk berbicara dan bersuara. Komedi bisa menjadi sarana bagi kita untuk menceritakan hal-hal yang paling tabu dan sensitif sekalipun tanpa menyerang gitu.
tanpa menyerang, tanpa kemudian merendahkan orang lain dan sebagainya. Humor itu sebenarnya pisau bermata dua ya. Nah, komedi yang empowering adalah komedi yang menurut saya dilandasi, ditulis, dimulai, diniatkan dengan sepenuh empati. Mengatasi masa-masa sulit pandemi, saya kira ada dua berdasarkan apa yang saya lakukan, juga berdasarkan apa yang saya praktekkan juga. Yang pertama adalah temukan fokus pada keseharian Anda dan temukan fokus kepada diri Anda, ke dalam diri Anda juga gitu. Ini adalah latihan mental dan psikologis yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita tidak berhasil menemukan fokus, nanti kita bisa terhanyut itu dalam pemberitaan pandemi, dalam kedukaan yang tidak berkesudahan. Fokus dalam diri dan fokus pada apa yang Anda hadapi, sedang menghadapi pekerjaan atau sedang menghadapi keluarga dan sebagainya. Kemudian yang kedua, cari cara apapun yang bisa kita lakukan untuk membantu. Itu akan membuat kita jadi merasakan punya makna di tengah tragedi kemanusiaan yang sedemikian luar biasa, di luar kekuasaan kita gitu. Soal cita-cita, bisa terus berkarya, terus bertumbuh, terus berkembang menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi dari waktu ke waktu, mengeksplor berbagai kemungkinan. Dan selebihnya bagi saya pasrahkan, Tuhan mau bawa kemana kemampuan saya ini.